Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMK Alusen Watwaji, Keling, Jepara, Jawa Tengah. Saat ini, saya sedang mengikuti diklat Upskilling dan Reskilling BPPP MPV Bisnis dan Pariwisata Angkatan kedua tahun 2025. Berikut video praktek saya mengelola dana kas kecil. Petty cash atau dana kas kecil adalah dana untuk operasional yang sifatnya kecil dan untuk kebutuhan rutin sehari-hari yang sifatnya mendadak. Berikut penerapan K3 dan prosedur keamanan pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama, daftar centang penerapan prosedur K3 perkantoran. Ada 8 poin. Yang pertama adalah terdapat kebijakan mengenai K3. Centang. Yang kedua, terdapat pencahayaan ruangan yang cukup. Yang ketiga, ventilasi udara yang cukup. Yang keempat, lantai ruangan yang bebas dari bahaya terjatuh. Yang kelima, terdapat alat pemadam api ringan atau APAT. Yang keenam, terdapat kotak P3K. Yang ketujuh, terdapat jalur evakuasi. Yang ke-8, terdapat gambar atau simbol kelengkapan K3. Kemudian yang kedua, daftar centang penerapan prosedur keamanan untuk meminimalisir pencurian kas kecil. Ada 6 poin. Yang pertama, terdapat SOP keamanan perusahaan. Yang kedua, terdapat CCTV di area tempat penyimpanan kas kecil. Yang ketiga, terdapat kebijakan khusus dalam mengakses laporan kas kecil. Yang keempat, melakukan laporan secara berkala mengenai kas kecil. Yang kelima, adanya batasan untuk setiap transaksi kas kecil. Dan yang keenam adalah adanya pemeriksaan atau audit kas kecil secara berkala ya, untuk meminimalisir pencurian kas kecil. Oke, itulah penerapan K3 dan prosedur keamanan pengelolaan dana kas kecil. Selanjutnya adalah mengelola dana kas kecil. PT Aussie Manufacturing International, sebuah perusahaan elektronik yang memiliki dana kas setiap bulannya adalah 10 juta rupiah. Pada bulan Juni, perusahaan memiliki saldo awal kas sebesar 750.000. Pengisiannya dilakukan setiap 2 kali setiap dalam 1 bulannya. Nah, kita akan isikan pada awal bulan sama pertengahan bulan. Pengisian dana kas kecil sebesar 9.250.000 rupiah. Pada bulan Juni memiliki transaksi sebanyak 20 transaksi. Ya. Jadi ada 20 transaksi disertai dengan nota-nota. Maka langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat bukti kas masuk dan bukti kas keluar untuk dana kas kecil PT Aussie. Nah, ini. Karena pengisiannya 2 kali, setiap di awal bulan sama di pertengahan bulan, maka kita buat BKM-nya 2 ya. Pada tahap 1 awal bulan tanggal 2 Juni 4.250.000 rupiah. Kemudian pada pertengahan bulan 17 Juni sebesar 5 juta. Jadi totalnya pengisian dana kas kecil 9.250.000 rupiah. Kemudian dari 20 transaksi tadi kita membuat bukti pengeluaran kas kecil. Ya, mulai dari BKK 01
ada konsumsi rapat internal dari Rumah Makan Minang sebesar 550.000, dibayar oleh sekretaris, disetujui oleh direktur, kemudian diterima oleh kasir tempat rumah sakit Minang, tempat Rumah Makan Minang. Kemudian ada BKK 02 dari toko ATK Berkah, ya, pembelian ATK sebesar Rp650.000. Dan seterusnya, karena memang transaksi pengeluaran itu ada 20, maka kita membuat bukti kas kecil keluar 20 transaksi. Kemudian, ya, di akhir bulan kita membuat form pengajuan untuk bulan berikutnya, yaitu bulan Juli. Ya. Periode kas kecil bulan berikutnya, karena transaksinya bulan Juni, maka periodenya adalah bulan depannya, yaitu bulan Juli. Dana awal kas kecil 10 juta, ya, saldonya Rp750.000. Jadi pengisian kembali sebesar Rp9.250.000, ya. Jangan lupa dimintakan tanda tangan oleh pimpinan, kemudian ditandatangani juga oleh sekretaris. Kalau sudah, maka kita membuat laporan dana kas kecil. Nah, laporan dana kas kecil PT AOC Manufacturing International periode 1 sampai 30 Juni 2025. Ya, 1 bulan ya. Tanggal 2, saldo bulan Mei atau saldo awal bulan Juni Rp750.000. Karena dana tetap itu setiap bulannya 10 juta, maka pengisian kembali kas kecil sebesar Rp9.250.000. Karena pengisiannya 2 tahap, maka di awal bulan tanggal 2 Juni BKM 01 ada pengisian Rp4.250.000. Kemudian nanti di tahap kedua BKM 02 kita ngisi kembali sisanya 5 juta. Jadi total keseluruhan ditambah saldo adalah 10 juta. Nah, dengan pengeluaran tadi ada 20 transaksi pengeluaran yang sudah kita masukkan ke dalam pos-pos pengeluaran. Oh ya, ingat ya, karena ini menggunakan sistem impres, maka di setiap pengeluaran ini ada pos-pos tersendiri ya. Jadi dijabarkan, ada pos-posnya. Posnya adalah ada konsumsi, transportasi, ATK, dan lain-lain. Seperti misalkan BKK 01, pembelian konsumsi rapat perusahaan. Pengeluaran Rp550.000, karena konsumsi maka dia masuk ke konsumsi. Kita klik di sini. Nah, kita rumus ya pakai sama dengan di sorot kemudian tinggal di enter. Untuk yang pos transportasi berarti kosong, ATK kosong, lain-lain kosong. Nah, seperti ini ya. Oke. Total pengeluaran bulan Juni 9.250.000. Jadi saldonya masih sama. Saldo akhir bulan Juni sebesar Rp750.000. Sehingga pengisian kembali bulan Juli sama Rp9.250.000. Surabaya 30 Juni, akhir Juni, Sekretaris Nurul Aini, kemudian jangan lupa dilaporkan kepada pimpinan, minta tanda tangan. Oke, itu ya untuk soal kas dan non kas. Pada bulan Juni tercatat transaksi kas dan non kas sebesar 100 juta. Penerimaan dan pengeluaran tunai dilakukan melalui kasir perusahaan, sedangkan transaksi non-tunai dapat dilakukan melalui transfer ATM, mobil banking, QRIS, virtual account, kartu debit, dan kartu kredit. Transaksi kas, baik penerimaan maupun pengeluaran, bervariasi.
Kemudian, akan dicatat seluruh transaksi sesuai dengan jurnal peruntukannya. Selanjutnya, terdapat transaksi kas dan non-kas. Pada tanggal 2 Juni, terdapat penerimaan penjualan 20 unit laptop sebesar 25 juta. Semuanya dibayar tunai ya. 4 Juni 2025, pengeluaran pembelian bahan baku elektronik 10 juta, pengeluaran pembayaran tagihan listrik 3 juta, penerimaan penjualan produksi aksesoris elektronik 4 juta, pengeluaran biaya operasional kantor 2 juta. Untuk transaksi non-kas, tanggal 5 Juni 2025, penerimaan penjualan 6 unit AC sentral secara kredit 24 juta, transfer bank. Pengeluaran pembelian komponen elektronik secara kredit 10 juta pakai QRIS. Pengeluaran pembayaran jasa angkut barang 2 juta transfer bank. Penerimaan pendapatan jasa teknisi 4 juta pakai dana. Penerimaan penjualan 10 unit CCTV melalui secara kredit 16 juta transfer bank. Permisi. Silakan masuk. Ausi Martri, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya dari BPKP ini ingin antrein di... Oh ya, silakan duduk. Berapa? Untuk totalnya ada sekitar 10. Oke. 500.000 ya. Please, sebentar. Kita data dulu. Oke, terima kasih. Makasih ya Bu. Permisi. Silakan masuk. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ini kan dari PT apa? Silakan duduk dulu. Ini saya dari PT Amas Komputer yang memberikan pesanan untuk printer. Oke. Ini. Totalnya berapa? Kelas itu sudah pernah sama. Oke, 1.500.000 ya. Ya. Pembayarannya menggunakan langsung ya. Oke. Bisa minta nomor rekeningnya? Katanya udah ada di. Oke. 1.500.000 sudah masuk. Silakan dicek. Kita masuk ke kelas. Oke, ya ini sebentar pada kami video. Halo. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi. Transaksi jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk jurnal penerimaan kas, tanggal 2 Juni, penerimaan penjualan 20 unit laptop di debit sebesar 25 juta. Tanggal 5 Juni, penjualan 6 unit AC sentral secara kredit piutang 24 juta. Tanggal 10 Juni, pendapatan jasa teknisi 4 juta di debit. Tanggal 23 Juni, pendapatan jasa teknisi 4 juta di debit. Tanggal 24 Juni, penjualan 10 unit CCTV secara kredit di piutang 16 juta. Total untuk debit 33 juta. Untuk piutang 40 juta. Jurnal umum. Kita lihat jurnal umum ya. Untuk kas, pendapatan penjualan sebesar 25 juta. Piutang pada pendapatan penjualan 24 juta. Kas pada pendapatan penjualan 4 juta. Kas pada pendapatan penjualan 4 juta. Pendapatan penjualan pada piutang 16 juta. Piutang pada pendapatan penjualan 16 juta. Total 73 juta. Kemudian pada transaksi kas keluar. Pada tanggal 4 Juni, pengeluaran pembelian bahan baku elektronik 10 juta di debit. Pada tanggal 5 Juni, pengeluaran pembayaran tagihan listrik di debit 3 juta. 10 Juni, pengeluaran pembelian komponen elektronik secara kredit piutang 10 juta. Tanggal 18 Juni, pengeluaran pembayaran jasa angkut 2 juta di debit.
Tanggal 28 Juni, pengeluaran biaya operasional kantor 2 juta, total 17 juta di debit dan piutang 10 juta. Jurnal umum. Pembelian barang pada kas 10 juta, tagihan pada kas 3 juta, bahan baku piutang pada kas 10 juta, kas biaya angkut 2 juta, kas pada biaya operasional pada kas 2 juta, total 27 juta. Permisi, silakan masuk. Terima kasih. Ini Bu, saya mau menyerahkan laporan bukti kas dan non kas yang Ibu